Halo teman-teman, para sobat kimia dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Rido Setiawan. Kali ini saya akan membahas kelanjutan soal OKN UGM tahun 2023. Di video sebelumnya saya sudah bahas untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Teman-teman bisa tonton dulu. Yang belum nonton, videonya ada di pojok kanan atas video ini. Silakan teman-teman bisa klik videonya yang belum nonton. Kalau sudah, sekarang siapkan konsentrasi teman-teman, kita masuk ke pembahasan soalnya. Baik, soal nomor 6. Rambut manusia diketahui mengandung banyak kandungan protein atau polipeptida. Salah satunya adalah keratin. Nah, di dalam keratin biasanya terkandung banyak sekali kandungan sulfurnya yang berada dalam asam amino sistein. Kandungan sulfur tersebut dapat diperoleh dengan cara dilakukan hidrolisis pada proteinnya, kemudian dioksidasi untuk mengkonversi semua sulfur menjadi sulfat. Lalu kadar sulfurnya diukur dalam padatan barium sulfat. Jika sebanyak 0,5 gram sampel rambut manusia yang mengandung sulfur, sulfurnya itu dikonversikan semuanya menjadi sulfat, lalu ditambahkan barium klorida ke dalam larutan tersebut sampai tidak terbentuk lagi endapan di dalamnya. Diketahui total volume larutannya sebesar 2,5 desimeter pangkat 3. Lalu ketika padatannya disaring, padatan campuran disaring pada temperatur 20 derajat Celcius, sebanyak 230 mg endapan barium sulfat diperoleh dari hasil penyaringan setelah padatan tersebut dikeringkan. Nah, karena jumlah endapannya itu sedikit, maka kita harus mempertimbangkan juga kelarutan barium sulfat di dalam air, yaitu sebesar 2,4 mg per desimeter pangkat 3 pada 20 derajat Celcius. Hitung berapa persen massa sulfur di dalam sampel rambut manusia. Caranya bagaimana? Nah, dari soal ini sebenarnya bisa kita rangkum. Ada sampel rambut sebanyak 0,5 gram mengandung sulfur. Semua sulfurnya dirubah menjadi barium sulfat, jadi endapan barium sulfat sebanyak 230 mg. Nah, di mana volume larutannya adalah 2,5 desimeter pangkat 3. Nah, akan tetapi tidak semua barium sulfatnya itu mengendap menjadi padatan. Ada sebagian yang masih terlarut dalam larutan. Nah, di soal diketahui kelarutan dari barium sulfat itu sebesar 2,4 mg per desimeter pangkat 3. Berarti kita bisa hitung massa BaSO4 yang masih larut sama dengan nilai kelarutannya, yaitu 2,4 kali volume larutannya, yaitu 2,5. Nah, maka kita bisa hitung di kalkulator 2,4 kali 2,5. Hasilnya 6 mg. Maka jumlah total massa barium sulfatnya sama dengan 230 ditambah 6. Berarti 236 mg. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa massa sulfur yang ada di sampel. Harusnya sesuai dengan hukum kekekalan massa sulfur yang ada di sampel rambut itu sama dengan massa sulfur yang ada di barium sulfat. Jadi kita bisa hitung massa sulfur di barium sulfat sama dengan
Ar sulfur kali A dibagi Mr barium sulfat dikalikan massa barium sulfat. Ar sulfur teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur, nilainya 32. Kali nilai A di sini itu apa? Jumlah sulfur yang ada di rumus kimia BaSO4. Karena sulfurnya 1, berarti A-nya 1. Lalu dibagi Mr BaSO4. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur, Ar dari barium itu 137,3, Ar dari oksigen adalah 16. Maka kita bisa hitung nilai Mr-nya 137,3 plus 32 plus 64. Hasilnya 233,3. Dikalikan massa barium sulfatnya 236. Maka massa dari sulfur 32 dibagi 233,3 kali 236. Hasilnya 32,37 miligram. Maka persen massa dari sulfur kita bisa hitung sama dengan massa sulfur 32,37 dibagi massa sampelnya, kita ubah dulu ke miligram. Jadi 0,5 gram kita ubah ke miligram, jadinya 500 miligram. Dikali 100 supaya jadi persen. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Hasil yang tadi dibagi dengan 500 dikalikan 100. Hasilnya 6,47%. Maka jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah yang B, 6,48%. Oke, baik, soal berikutnya soal nomor 7. Dalam struktur soal sebelumnya, ion natrium atau Na+ dan ion klorida Cl- membentuk tumpukan 3 dimensi yang berinteraksi melalui gaya elektrostatik. Berapa jumlah koordinasi ion natrium dalam struktur kisi kristal NaCl dan apa arti dari jumlah koordinasi dalam konteks ini? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus sudah tahu struktur kisi kristal dari NaCl. Untuk strukturnya kurang lebih seperti gambar berikut. Teman-teman bisa perhatikan untuk ion Na+ itu digambarkan oleh bola warna biru. Sementara untuk ion Cl- digambarkan oleh bola warna hijau. Ini gambar satu unit sel dari kisi kristal NaCl. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah bilangan koordinasi dari ion natrium. Nah, teman-teman, untuk mengetahui jumlah koordinasi dari ion natrium, teman-teman bisa lihat dari bola warna biru yang ada di tengah kubus ini. Maksudnya bilangan koordinasi itu apa? Berapa jumlah ion atau atom lain yang berada di sekeliling atom tersebut dan yang saling bersentuhan dengan atom tersebut. Ion Na+ yang ada di tengah-tengah kubus ini dikelilingi oleh ion Cl-, ada 1 di kanannya, 1 di depannya, 1 di kirinya, 1 di belakangnya, 1 di bawah, dan 1 di atas. Jadi total ada 6 ion Cl yang ada di sekeliling ion Na+ ini. Setiap Na+ yang ada di kisi kristal NaCl pasti dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Maka bilangan koordinasinya 6, dan yang dimaksud dengan jumlah koordinasi di sini adalah jumlah tetangga ion Cl- yang ada di sekeliling dari Na+ dalam kisi kristalnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang B. Oke, baik, soal nomor 8. Berdasarkan teori energi stabilisasi medan kristal,
Orbital D oktahedral mengalami splitting energi sehingga terbentuk orbital EG dan T2G. Adanya splitting tersebut membuat energi di kedua orbital oktahedral tersebut berbeda. Hitunglah panjang gelombang serapan untuk senyawa COCN6 3 main dan tentukan warna yang terlihat oleh pengamat. Di sini di soal diasumsikan nilai delta oktahedralnya sama dengan 2900 cm pangkat min 1. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah belajar materi teori medan kristal, teman-teman bisa gambarkan orbital D, splitting orbital D, dari 5 orbital yang sejajar akan terurai jadi 3 orbital yang lebih rendah dan 2 orbital di posisi atas. Jadi yang bawah ini orbital T2G, yang atas orbital EG. Lalu selisih energi transisi dari T2G ke EG, nilai energinya adalah setara dengan nilai delta oktahedral. Nah, setiap senyawa kompleks akan menyerap foton dan membuat terjadinya transisi elektron dari orbital T2G ke orbital EG. Transisi inilah yang akan menghasilkan warna pada senyawa kompleks. Nah, transisi dari orbital T2G ke orbital EG ditentukan dari nilai delta oktahedralnya. Karena di soal sudah diketahui nilai delta oktahedralnya, maka teman-teman bisa langsung hitung berapa energi yang diserap untuk mengalami transisi ini dan berapa panjang gelombangnya. Nah, teman-teman lihat di soal diketahui nilai delta oktahedralnya itu dalam satuan cm pangkat min 1. Ini berarti nilai selisih energinya dinyatakan dalam nilai bilangan gelombang ya. Di mana bilangan gelombang itu artinya nilai seperlambda. Seperlambda dari gelombang yang dia serap. Maka kita bisa hitung nilai lambdanya berarti sama dengan 1/22900. Sehingga sama dengan kita bisa hitung di kalkulator 1 dibagi 22.900. Hasilnya 4,37 kali 10 pangkat minus 5. Ini dalam satuan cm ya. 4,37 kali 10 pangkat min 5 cm. Nah, karena di pilihan jawabannya diminta dalam satuan nanometer, maka dari cm ke nanometer teman-teman bisa kalikan 10 pangkat 7. Berarti kita kalikan 10 pangkat 7 supaya jadi nanometer, maka hasilnya 437 nanometer. Nah, sehingga panjang gelombang yang diserap oleh senyawa kompleks COCN6 kali 3 main adalah 437 nanometer, di mana panjang gelombang yang diserap ini di daerah warna purple. Nah, akan tetapi warna yang kita amati itu bukan warna yang dia serap. Memang warna yang diserap oleh senyawa kompleks ini adalah warna purple, sesuai dengan panjang gelombang 437. Tapi warna yang diamati oleh mata kita adalah warna komplementer dari warna yang dia serap. Warna komplementer itu apa? Yaitu warna yang berseberangan dengan warna yang dia serap. Warna purple itu berseberangan dengan warna yellow. Maka senyawa kompleks ini akan menyerap panjang gelombang 437 nanometer di daerah warna purple, lalu setelah menyerap energi, senyawa kompleks ini akan memancarkan energi dengan panjang gelombang di daerah yellow, sehingga yang kita amati adalah warna kuning ini, warna komplementer dari warna purple. Maka jawaban yang tepat untuk soal 8 ini adalah panjang gelombangnya 436 nanometer dan warna yang kita amati adalah warna kuning, bukan warna ungu. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B.
Nah, baik, berikutnya soal nomor 9. Karfon merupakan minyak esensial yang dapat diekstrak dari biji jintan dan spermin. Karfon sering dimanfaatkan sebagai perisa permen karet, permen mint, dan memberikan aroma pada minyak aromaterapi. Selain itu, karfon menunjukkan aktivitas antibakteri dan antifungi sehingga berfungsi sebagai disinfeksi kemasan makanan dan alat kesehatan. Karfon dapat mengalami serangkaian reaksi berikut. Pertanyaannya adalah, reagen yang digunakan pada reaksi E adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, kalau teman-teman lihat di soalnya, reagen untuk reaksi E itu mengubah dari gugus aldehid menjadi gugus amida. Nah, setelah saya melakukan riset pencarian reagen untuk mengubah gugus aldehid menjadi gugus amida, saya cari dari beberapa sumber di internet dan beberapa jurnal juga. Tidak ada reagen di 5 pilihan ini yang bisa digunakan untuk mengubah gugus aldehid menjadi gugus amida. Karena reagen yang A ini biasanya untuk mengubah gugus karbonil supaya karbonilnya hilang. Jadi gugus CH2. Berarti reagen A kurang tepat dipakai untuk reaksi E. Kemudian yang B, reagen DBU. Reagen DBU itu sebenarnya hanya digunakan sebagai katalis basa saja, jadi tidak bisa digunakan untuk reaktan. Kemudian yang C, etilen diamin. Reaksi etilen diamin biasanya untuk bereaksi dengan 2 gugus karbonil. Jadi nanti terbentuk gugus imin dengan 2 gugus karbonil seperti ini. Sehingga reagen yang C ini kurang tepat. Kemudian reagen yang D, NH3 dalam piridin dilanjutkan dengan pemanasan. Reagen yang D ini untuk mengubah gugus karboksilat menjadi gugus amida. Sementara reagen yang E ini digunakan untuk mengubah gugus NH2, gugus amida. Gugus NH2 di amida diubah menjadi gugus karboksilat melalui pembentukan intermediate ion diazonium. Nah, dari analisis yang telah saya lakukan, kemungkinan besar soal ini ada kesalahan ya pada reagen pada senyawa yang mengalami reaksi E. Karena kalau saya cari di internet itu tidak ada di antara kelima reagen ini yang bisa mengubah aldehid menjadi amida. Yang ada biasanya digunakan reagen oksidator, karena memang aldehid ini harus dioksidasi dulu menjadi asam karboksilat, baru nanti bisa diubah menjadi amida. Maka untuk soal ini saya belum bisa memberi jawaban yang paling tepat yang mana, karena menurut saya di antara kelima pilihan ini tidak ada jawaban yang paling tepat untuk reagen yang E. Kalau teman-teman ada yang tahu jawaban yang lebih tepat yang mana, bisa koreksi saya dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira seperti apa jawaban yang paling tepat. Oke, itu pembahasan dari saya untuk soal nomor 9. Oke, baik teman-teman, soal nomor 10. Diketahui K2PtCl4 bersifat diamagnetik. Tentukan bentuk geometri dan intensitas serapan yang sesuai untuk atom pusatnya. Asumsi nilai CFSE dari senyawa kompleks tersebut adalah 34.000 cm². Caranya bagaimana? Nah, senyawa kompleks K2PtCl4 ini bisa kita uraikan jadi 2 ion K+ dan ion PtCl4 2-men.
Dalam ion PtCl42-, ini bisa kita urai lagi. PT-nya itu berupa PT2+, dan Cl-nya Cl-. Kenapa PT-nya bermuatan 2+? Supaya totalnya 2 ya. Jadi bilangan oksidasi PT ditambah 4 kali bilangan oksidasi Cl sama dengan -2. Karena Cl-nya -1 kali 4 ditambah PT, supaya totalnya -2, maka PT-nya harus +2. Nah, kalau teman-teman cek di tabel periodik unsur, nomor atom dari PT itu 78. Konfigurasi elektronnya adalah Xe, 6s2, 4f14, dan 5d8. Maka ketika jadi PT2+, yang tersisa adalah 4f14 dan 5d8. 6s-nya habis karena dilepas 2 elektron. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu bahwa PT2+ itu ion logam transisi yang memiliki 8 elektron di orbital D. Untuk geometrinya sendiri, ketika bilangan koordinasi senyawa kompleksnya itu 4. Kenapa bilangan koordinasinya 4? Karena ada 4 ligan monodentat. Ligan Cl termasuk ligan monodentat. Sehingga bilangan koordinasinya 4. Geometri dari bilangan koordinasi 4 itu antara tetrahedral atau segi 4 planar. Nah, bagaimana cara kita tahu geometrinya tetrahedral atau segi 4 planar? Sebenarnya teman-teman tinggal bandingin splitting orbital untuk tetrahedral. Splitting orbital D-nya di bawah 2, di atas 3. Sementara untuk square planar ada 2, 1, 1, 1. Nah, di soal diketahui kompleksnya itu diamagnetik. Artinya tidak ada elektron yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan. Kalau kompleksnya tetrahedral, ada 8 elektron di orbital D, maka kalau kita isi di kompleks tetrahedral ini sebanyak 8 elektron, nanti ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Maka tidak mungkin kompleks ini memiliki geometri tetrahedral. Maka yang benar adalah geometrinya segi 4 planar atau square planar atau bujur sangkar. Nah, itu untuk geometrinya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung intensitas serapan dari atom pusatnya? Nah, teman-teman, untuk splitting orbital dari kompleks segi 4 planar itu sebenarnya pengembangan dari orbital oktahedral, splitting orbital untuk oktahedral. Jadi terjadi splitting lagi dari splitting orbital oktahedral, mengalami splitting lagi, menghasilkan 4 tingkat energi. Nah, kalau kita isi dengan 8 elektron dari ion PT2+ yang ada di orbital D, maka pengisiannya kurang lebih seperti ini. Jadi dari 4 orbital paling bawah ini terisi full dengan 4 elektron berpasangan. Sehingga sesuai dengan sifat magnetnya, yaitu diamagnetik, semua elektronnya berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan. Nah, untuk menentukan panjang gelombang serapannya, transisi elektron yang bisa terjadi dari kompleks segi 4 planar ini dari orbital elektron yang ada di orbital dxy pindah ke orbital dx kuadrat min y kuadrat. Maka kita harus hitung berapa sih nilai delta ini untuk bisa tahu panjang gelombang serapannya. Nah, sementara yang diketahui di soal itu bukan nilai delta nolnya, melainkan nilai CFSE-nya. Nah, untuk kompleks PT2+ ini kita bisa hitung CFSE-nya itu sama dengan
jumlah setiap elektron pada orbital tersebut dikali nilai delta nolnya berapa. Sebagai contoh, di sini ada 4 elektron di orbital dxz sama dyz, di mana setiap elektron itu memiliki nilai energi minus 0,51 delta nol. Maka nilai CFSE-nya sama dengan 4 kali minus 0,51 kali delta nol ditambah di tingkat energi yang kedua ada 2 elektron, berarti 2 kali minus 0,43 kali delta nol, lalu ditambah ada 2 elektron juga di tingkat yang ketiga, ditambah 2 kali 0,23 delta nol. Maka kita bisa hitung di kalkulator 4 kali minus 0,51 ditambah 2 kali minus 0,43 ditambah 2 kali plus 0,23. Hasilnya minus 2,44 delta nol. Nah, maka nilai delta nolnya bisa kita hitung dari nilai CFSE-nya. Nilai CFSE-nya 34.000. Maka nilai delta nolnya sama dengan 34.000 dibagi 2,44. Nilai minusnya kita bisa abaikan, kita anggap nilainya pasti plus. Karena nggak mungkin panjang gelombang itu negatif. Jadi kita bikin nilainya itu dalam nilai mutlak yang sudah pasti nilainya plus. Sehingga nilai delta nolnya yang kita peroleh adalah 13934,4. Satuannya masih dalam cm pangkat min 1. Ini adalah satuan dari bilangan gelombang. Untuk mencari nilai lambdanya, nilai yang kita peroleh tadi itu nilainya setara dengan 1/λ, maka nilai lambdanya sama dengan 1/13934,4. Kita bisa hitung di kalkulator. 13934,4 dipangkatkan min 1. Hasilnya 7,18 kali 10 pangkat min 5. Satuannya masih dalam sentimeter. Maka untuk menjadi satuan nanometer sesuai yang ada di pilihan, kita kalikan 10 pangkat 7. Sehingga jadinya 718 nanometer. Maka jawaban untuk soal nomor 10 ini geometrinya adalah segi 4 planar atau bujur sangkar atau square planar dengan panjang gelombangnya 718 nanometer. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, itu teman-teman pembahasan soal OKN UGM tahun 2023. Di video kali ini cukup sampai soal nomor 10 dulu. Untuk soal nomor 11 dan seterusnya akan saya bahas di video selanjutnya. So, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi update video terbaru dari saya. Jika teman-teman suka dengan video pembahasan saya ini, silakan bisa klik tombol like-nya dan share videonya ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa dapat pembahasan soal dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya.